Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sakaratul maut. Dalam dunia agama dikatakan sakaratul maut adalah proses di mana malaikat maut mencabut nyawa manusia dari tubuhnya sehingga mengalami sakit yang luar biasa, seperti seluruh urat-urat kita ditarik dari bawah ke atas. Tetapi yang kami temukan secara kegaiban bukan seperti itu. Beginilah fakta tentang sakaratul maut yang kami lihat secara kebatinan. Secara umum, jika manusia mau wafat, terutama bagi manusia yang lanjut usianya, juga dikatakan jika mau mati atau mau meninggal sangat tersiksa dan bahkan nyawanya seperti di tenggorokan. Katanya nyawanya nyangkut ketika mau keluar dari tubuh. Secara kegaiban sebenarnya tidak ada malaikat yang mau menyiksa roh manusia yang mau wafat. Malaikat tidak sekeji itu. Malaikat tidak pernah menyiksa roh manusia. Yang terjadi adalah secara umum sedulur papat manusia dua saja yang di badannya ada dua, yaitu getih dan pusar. Sedulur papat, getih dan pusar menyatu sejak kita dilahirkan. Sedangkan sedulur papat yang dua lagi, yaitu kakang kawah dan adi ari-ari, itu terpisah, berada di makam ari-ari. Itulah sebabnya zaman dulu orang Jawa sangat memperhatikan ini. Jika menanam teman lahir anaknya, pasti didoakan dikasih lampu di makam ari-ari anaknya, bisa 1 sampai 7 harian. Dengan tujuan agar roh sedulur anaknya itu menemani pancernya dan batin si anak menjadi baik dalam menjalani kehidupan ini. Beda dengan zaman sekarang, teman lahir anak atau ari-arinya main buang saja atau main tanam saja. Makanya tidak heran makin banyak manusia yang tidak berakal budi, sebab sedulur papatnya yang dua tidak mendampingi pancernya secara lengkap dan mudah ketempelan makhluk halus maupun jin-jin jahat. Masalah sakaratul maut tadi, ketika kakang kawah dan adi ari-ari si anak makin besar dan tidak dipedulikan oleh pancernya, maka kakang kawah dan adi ari-ari akan pergi menjauh, sehingga terkadang semakin jauh dia pergi dan tersesat, ketemulah kakang kawah dan adi ari-ari dengan makhluk halus negatif di alam roh sana. Kemudian sedulurnya yang dua itu ditawan, disiksa, diperbudak, dianiaya, dan lain-lain. Nah, ketika pancer sudah waktunya mau wafat, sedulur papatnya yang dua itu tidak bisa kembali menyatu ke pancernya karena tertawan oleh makhluk halus jahat tadi. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya rasa sakit yang sangat menyiksa ketika mau wafat. Nah, bagi manusia yang sedulur papatnya tidak tertawan makhluk halus, jahat, dan hanya tersesat saja, biasanya matinya mudah dan tidak terlalu menyiksa kematiannya. Karena sedulur papatnya yang dua itu, yaitu kakang kawah dan adi ari-ari, cepat pulang menyatu ke pancernya apabila sudah tiba waktunya pancernya untuk meninggal dunia. Kadang karena tertahan lama sedulurnya dan tidak bisa lekas menyatu ke pancernya, itu bisa menyebabkan koma, seperti antara mau mati dan hidup pancernya. Terjadilah sakit-sakitan, seperti orang yang tersiksa. Setelah sekian lama sedulurnya tertahan oleh makhluk halus jahat, lama-lama sedulurnya dilepaskan juga, dan seketika pancernya pun wafat dan disebut dengan roh.
Khusus pancer yang mati mendadak atau mati secara tiba-tiba karena misalnya kecelakaan atau meninggal tabrakan, sedulur papatnya yang dua belum sempat menyatu ke pancernya. Inilah yang kadang disebut dengan roh gentayangan atau roh penasaran. Itu juga sebabnya semisal gerbong kereta api yang hancur tabrakan dan di dalam gerbong banyak penumpang mati seketika, maka biasanya roh penumpang yang mati itu tetap berada di gerbong itu. Dan jika kita terawang, akan terdengar teriakan-teriakan jeritan menyayat hati. Sebab rohnya tidak sempurna dan terlambat sedulur papatnya yang dua itu menyatu ke pancernya. Roh-roh tersiksa dan tidak sempurna begituan hanya bisa disempurnakan oleh orang-orang yang sudah ketuhanan. Tidak bisa hanya sekedar didoakan secara keagamaan. Alasan lain kenapa orang sulit mati itu karena manusianya mengamalkan ilmu gaib yang berhubungan dengan kodam-kodam, sehingga kodamnya tidak rela kalau tuannya itu cepat-cepat mati, sehingga sedulur papat yang dua tadi juga masih tertahan. Ada juga karena belum waktunya mati, tapi fisiknya sudah rusak karena penyakit tertentu, sehingga rohnya mau lepas. Jadi intinya sedulurku, tidak ada yang namanya sakaratul maut, yaitu arwah tersiksa ketika dia mau mati. Jika ada orang mau mati atau waktunya wafat, sakit dan sulit mati dikatakan sakaratul maut, alias lagi disiksa malaikat maut, banyak dosanya dan sebagainya. Itu semuanya hanyalah doktrin. Seperti yang saya katakan tadi, yang membuat sakaratul maut rasanya tersiksa, mau mati tapi nafas kayak di tenggorokan saja adalah: 1. Tubuh orangnya penuh dengan energi negatif. Kalau kita umpamakan di dunia, tubuhnya secara kegaiban hitam pekat mirip kotoran kuali hitam. Semakin banyak negatifnya menempel di tubuh, maka sakaratul mautnya menyakitkan. Sebab rohnya mau keluar tidak bisa, terkunci oleh energi negatif itu. Butuh proses lama rohnya menembus energi negatif itu agar rohnya bisa keluar dari jasadnya. Yang kedua, sedulur papatnya yang dua, yaitu kakang kawa dan adik ari-ari, tertahan oleh makhluk halus jahat, makhluk halus yang negatif. Sejak lama sedulurnya sudah ditangkap oleh makhluk halus, disiksa, diperbudak, dianiaya, dan lain-lain. Sehingga ketika pancernya sudah tiba waktunya untuk meninggal dunia, kedua sedulur papatnya itu tidak bisa kembali ke pancernya. Sebab syarat mati atau syarat untuk meninggal dunia secara normal adalah sedulur papat manusia harus lengkap 4. Nantinya sedulurnya akan menyatu ke pancer secara sempurna, disebutlah sebagai arwah atau roh yang sempurna. Karena terus saja sedulur papatnya yang dua meronta sekuat tenaga dari cengkraman makhluk halus jahat itu, walau butuh waktu lama, maka selama itu pula pancer harus tersiksa mau mati. Inilah yang disebut orang-orang awam sebagai sakaratul maut. Dalam dunia keagamaan disebutkan manusia diciptakan ada pendampingnya, tapi karena pengetahuan spiritual dan kegaiban tidak sampai kepada dimensi tingkat tinggi, disebutlah pendamping manusia ini jin ataupun korin. Padahal itu adalah sedulur papat atau saudara kita, yaitu roh kita sendiri. Selama hidup, roh kita bagaikan dua, roh pancer dan roh sedulur papat, yang wajah sedulur kita sama dengan wajah pancernya. Dalam masyarakat kita yang penuh dengan nuansa keagamaan, lalu dibumbui dengan dogma, doktrin, pengkultusan agama yang sangat kuat, seringkali menjadi hilang tujuan atau esensi dari beragama dan bertuhan. Dianggapnya jika sudah kuat beragama, maka pasti disayang Tuhan.
Banyak manusia mempertuhankan ayat-ayat tanpa dia sadari sudah lazim terjadi di masyarakat. Misalnya saja ketika ada orang tua mau wafat atau orang yang masih muda mau wafat karena ajalnya sudah tiba, maka masyarakat kita pada umumnya akan membacakan ayat-ayat atau memakai bacaan khusus dengan harapan agar matinya atau sakaratul mautnya orang tersebut ringan dan rohnya keluar dengan mudah. Padahal seperti yang kita bahas tadi, faktor sulitnya mati seseorang walaupun sudah tiba ajalnya itu karena banyaknya negatif atau energi negatif atau makhluk-makhluk halus negatif yang jahat di dalam tubuhnya dan bersemayam. Makhluk-makhluk halus negatif dalam badan orang itu yang disebabkan oleh kelakuan atau perbuatannya yang selama hidup tidak pernah melakukan kebaikan. Itulah yang menyebabkan orang tersebut matinya seperti tersiksa, sebab energi negatif dan makhluk halus yang bersemayam tadi sudah keenakan tinggal dalam tubuh orang itu dan telah menganggap tubuh orang itu seperti rumahnya sendiri, sehingga rohnya tertahan untuk keluar dari tubuhnya ketika waktunya wafat tiba. Jadi secara spiritual yang harus dilakukan jika kita ingin membantu orang yang sakaratul maut tadi adalah kita bersugesti kepada Sang Maha Pencipta di atas sana dengan memakai bahasa sendiri dan penuh keyakinan batin yang kuat dan tulus dengan afirmasi atau sugesti, "Ya Tuhan kami," atau "Ya Allah, saya memohon kuasamu atas orang," sambil tunjuk orangnya dan visualkan orangnya itu di dalam batin Anda. Jika orang ini sudah tiba waktunya wafat menurut ketetapanmu ya Tuhan, maka wafatkanlah dia dengan tenang. Jika belum waktunya, sehatkanlah dia Tuhanku. Amin. Bisa dibaca berkali-kali, bisa diucapkan berkali-kali sampai kita merasa yakin betul tersambung kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Biasanya akan ada energi yang kita rasakan turun jika kita peka rasa. Nah, dengan sugesti Anda yang tulus tadi kepada Tuhan di atas sana, maka kuasa Tuhan akan turun dari atas sana, dan itu bisa Anda lihat jika Anda peka gaib. Segala energi negatif, makhluk halus negatif yang jahat dalam tubuh orang itu akan dimusnahkan oleh kuasa Tuhan, dan berikut seluruh papat orang itu akan dilengkapkan oleh Tuhan. Itu sebenarnya esensi beragama dan bertuhan, yaitu kita mengambil intisarinya, bukan malah mempertuhankan ayat-ayat. Jadi tersambung kepada Tuhan itu tidak sulit sebenarnya. Yang membuat sulit itu adalah pikiran manusia itu sendiri, karena dipenuhi dengan formalitas atau ritual-ritual beragama, tapi lupa intisari dari tujuan beragama dan bertuhan, sehingga doa-doa manusia tidak sampai kepada Tuhan. Ada juga orang yang membaca sesuatu semisal ayat-ayat atau bacaan khusus kepada orang yang lagi sakaratul maut karena ia ahli agama. Justru pendampingnya atau kodam negatifnya yang bekerja, bukan ayat atau bacaan khusus yang dia bacakan itu yang bekerja, tapi kodam negatifnya. Nantinya akan dikatakan bacaan ayat-ayat tadi makbul dan top chair. Biasanya orang yang sangat fanatik dengan agamanya, apapun agamanya, entah itu orang biasa atau tokoh agama, akan juga banyak makhluk-makhluk halus negatif bersamanya selama hidup. Tujuan dari makhluk halus negatif itu adalah menipu agar kesannya jika fanatik beragama maka akan mendapat surga, dan ayat-ayat yang dibacakan top chair, padahal semuanya hanyalah tipuan dari makhluk-makhluk halus negatif tersebut. Tapi orang yang beragama dan tidak fanatik dengan agama dan fokus intisarinya saja dalam tujuan beragama dan bertuhan batinnya, biasanya tubuhnya bersih saja, entah itu orang biasa maupun tokoh agama. Jadi sedulur-sedulurku, inilah alasannya kenapa orang-orang banyak yang sulit mati,
dan dalam dunia keagamaan disebut sakaratul maut. Jadi tidak ada yang istilahnya malaikat yang mencabut nyawa orang, sehingga sangat menyakitkan bagi orang yang mau meninggal. Yang ada adalah sedulur papat orang itu tersiksa atau ditahan oleh makhluk-makhluk negatif. Makanya sedulurku, Anda itu perlu belajar kebatinan, di mana lakukan kebaikan secara batin, bukan secara teori, bukan hanya di mulut, tapi biarkan setiap Anda melakukan kebaikan itu memang murni keluar dari batin Anda, sehingga tubuh Anda, roh Anda itu bersih daripada energi-energi negatif, dan ketika waktunya Anda wafat, Anda tidak akan mengalami kesulitan. Jadi itulah yang disebut dengan sakaratul maut versi dunia keagamaan. Jadi demikianlah video ini sedulurku, bagaimana orang-orang yang disebut dengan sakaratul maut pada faktanya yang kami lihat secara kebatinan. Semoga melalui video ini sedulur-sedulurku semakin dicerahkan dan mendapat intisarinya bahwa hidup itu harus baik, tidak pernah melakukan kebencian, terutama kepada mereka yang berbeda kepada sedulur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.